lagi dengan Ibu Risma dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan masih dalam kondisi sehat dan yang paling utama kalian masih semangat untuk belajar di tengah pandemi ini. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi-materi tentang disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Terkhusus untuk hari ini kita akan pelajari mengenai pemberontakan APRA dan pemberontakan Andi Asis. Jadi Ibu mohon kalian saksikan supaya kalian semua bisa paham dengan materi kita hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kita yang pertama itu adalah pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA sendiri ini terjadi di Jawa Barat pada tahun 1950 pada bulan Januari sampai dengan April. APRA sendiri itu merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Oke, jadi pemberontakan APRA sendiri ini dipimpin oleh Kapten Raymond Wensterling. Jadi Kapten Raymond Wensterling ini adalah seorang kolonialis Belanda. Latar belakang terjadinya pemberontakan APRA sendiri, dulu sebelum kita merdeka, semasa Belanda menjajah negara Indonesia atau Nusantara, Belanda pernah membuat angkatan perang yang dikenal dengan nama Tentara KNIL. Jadi tentara KNIL ini dibentuk oleh Belanda, walaupun dibentuk oleh Belanda, tapi orang-orang yang berada di dalamnya atau tentara-tentaranya sendiri itu adalah orang Indonesia. Karena orang Indonesia, otomatis tentara KNIL ini berusaha atau ikut membantu para pejuang-pejuang untuk merebut kemerdekaan. Oke. Nah, setelah kita merdeka, pemerintah Indonesia kemudian membentuk angkatan perang sendiri yang kita kenal dengan nama TKR, yang kemudian sekarang kita kenal dengan istilah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tapi di dalam pembuatan TNI ini sendiri, tidak ada satupun tentara-tentara KNIL yang diangkat atau dimasukkan sebagai TNI. Padahal kalau kita lihat tadi, Ibu sudah jelaskan sejarahnya, tentara KNIL ini walaupun dia adalah bentukan Belanda, tetapi isinya adalah orang Indonesia yang berupaya untuk merebut kemerdekaan pada waktu itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka sakit hati terhadap pemerintah Indonesia, dan inilah yang dimanfaatkan oleh Raymond Wensterling. Jadi mereka kemudian diajak untuk bekerja sama. Nah, terjadilah yang namanya pemberontakan APRA. Tujuan pemberontakan APRA sendiri yang pertama adalah mempertahankan bentuk negara federal. Jadi negara federal ini dalam sebuah negara ada negara-negara bagian, ya, seperti Amerika Serikat. Yang kedua, untuk mempertahankan tentara Belanda di Indonesia seperti sebelum kita merdeka yang dikenal dengan istilah tentara KNIL. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat ini adalah foto atau gambar dari Raymond Wensterling. Ya, kemudian di sebelahnya ini adalah gambar tentara-tentara KNIL yang berada di Jawa Barat yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Indonesia. Oke, kita lanjut pada pemberontakan berikutnya. Pemberontakan berikutnya itu adalah pemberontakan Andi Asis yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan pada April ya sampai dengan Agustus 1950. Jadi adapun latar belakang dari pemberontakan ASIS ini mirip dengan latar belakang terjadinya pemberontakan APRA. Ini karena lagi-lagi tentara KNIL, jadi Andi Asis ini merupakan salah satu laskar atau tentara KNIL di Sulawesi Selatan, ya. Dia bersama tentara-tentara KNIL lainnya itu merasa kecewa terhadap pemerintah Indonesia karena tidak diangkat dalam menjadi anggota TNI. Nah, kekecewaan tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan Andi Asis di Sulawesi Selatan. Nah, tujuannya sama dengan pemberontakan APRA. Tujuannya adalah ingin menjadikan Indonesia menjadi negara federal. Akibatnya adalah terjadi pemberontakan di daerah Sulawesi Selatan oleh bekas tentara-tentara KNIL untuk melawan TNI. Nah, kita lihat gambar dari Andi Asis. Nah, ini adalah gambar Andi Asis. Dan di sebelahnya adalah gambar tentara-tentara KNIL di Sulawesi Selatan yang ingin melakukan pemberontakan di daerah Sulawesi Selatan. Oke. Jadi,
Hari ini kita punya 2 materi ya, pemberontakan APRA dan pemberontakan Andi Asis. Ibu berharap dengan penjelasan Ibu ini kalian semua bisa paham, bisa mengerti. Tapi kalau ada yang belum dipahami ataupun ada yang masih ingin didiskusikan, kita lanjut di WA group ataupun WA pribadi. Oke? Semangat!